Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil wali minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was-salihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin wa samsi sirran bil qadir al-jilani qaddasallahu summa sayyidis syaitan usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa na'imanihim wa syama'ilihim. Summa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha bariha bariha khususun abana wa ummahatana wa jadadana wa jadadatana wa masyayikhana wa masyayikhana wa satidatana wa satidata satidatana wa liman istama'na ha'una bisababi wa liyajri Allahumma gfir lahum warhamhum wa'ambihim wa'afu anhum wa krim nuzulahum wa wasimar falahum wa dafilhumul jannah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Kalau tidak mang di antara sekolah wargi orang tidak yang tidak mang orang doakan barokah majelis insyaallah tidak mang damang di sabiara biarina. Allahumma rabban nas yazbil rasa syfi'an tasyabi la shifa illa shifa wa shifa najidan la yughadir saqaman na'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadir. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين اللهم استجب آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain rabbana zidna ilman warzuqna fahman Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal. Tabtulus sholatu, batal sholat bi arba'a asyrata khislatan, dengan 14 perkara. Bil hadasi, satu dengan sebab hadas, wa bi wuqu'in najasati, dua dengan sebab terjatuhnya najis, ilam tulqahalan, jika tidak dihilangkan dengan segera, min ghairi hamlin, tanpa membawa. Wal kisyaful aurati, tiga terbukanya aurat, ilam tustarhalan, jika tidak ditutup dengan segera. Wan nutqu biharfaini, berbicara dengan dua huruf, au harfin mufhamin, atau satu huruf yang paham, amdan, secara sengaja. Wabil mufattiri, selanjutnya mufattir, hal-hal yang membatalkan puasa, amdan, sengaja. Wal ukulul kathir, dan makan yang banyak, nasian, sebab lupa. Wasalasi harokatin mutawaliyatin, 3 kali gerakan secara berturut-turut, walau sahwan, meskipun dalam kondisi lupa. Wal wasbatil fahisyah, loncatan yang rusak. Wa darbatil mufritah, pukulan yang keras. Wa ziyadati ruknin fi'liyin, menambah rukun fi'li, amdan, secara sengaja. Wa taqaddum, mendahului, ala imamihi, terhadap imamnya, birukna ini, dengan 2 rukun fi'li, yaitu 2 rukun fi'li. Wa takhallufu bihima, takhalluf bihima, dengan 2 rukun, bigoir witri, tanpa udur. Wa niyati qoti sholat, niat memutus sholat. Wa ta'liqi qotniha bisyai'in, menggantungkan, memutuskan sholat dengan sesuatu. Wa taraddud, dan keraguan fi qotniha, dalam memutusnya. Itu yang tercatat 14. Kemudian kita lanjutkan syarahnya. Masih ada hal-hal yang membatalkan sholat. Wa minha, selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat adalah riddatun. Apa ya? Selanjutnya riddah, kemarin sudah selesai yang apa? Yang mahalu saniyati syafi dalika inda wajadat sittata syurut. Itu sudah selesai. Wa minha, selanjutnya yang membatalkan sholat itu riddah. Walau suriyah, meskipun itu riddah suriyah. Apa riddah suriyah? Riddah suriyah itu adalah riddah kemurtadan yang dilakukan oleh anak kecil. Ya, jadi anak kecil juga bisa saja menjadi murtad. Nah, anak kecil murtad itu namanya adalah murtad suriyah. Wahia, apa itu murtad? Apa itu riddah? Riddah itu adalah qat'u istimraril Islam, memutus keberlangsungan beragama Islam, itu riddah. Jadi dia putus, wadawamu, kemudian ia menganggelkan, melanggengkan, ya, dalam kemurtadan di luar agama Islam, gitu. Nah, itu riddah, hati-hati. Jadi istimror, terus menerus. Jadi putus,
Itu Pak ya, dari apa? Dari agama Islam, kemudian dia melanggengkan setelah kemurtadan itu dalam agama yang ia anut, yang dia anut setelah murtad. Gitu. Biqaulin, murtad itu ada 3 macam. Ya, kufur riddah gitu ya. Satu ada riddah ucapan, kemudian ada riddah perbuatan, au bi'azam, atau riddah mengazam. Mengazam itu dia akan melakukan perbuatan riddah. Biqaulin, contoh riddah dengan ucapan, ka'ayyakula, seperti ia mengucapkan Allahu Thalisun Salasa, itu sudah murtad Pak. Allah itu terangkai, terdiri salisun, dari 3 serikat. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Allah dimasukkan dalam rangkaian yang 3 tersebut, dan ia mengucapkan seperti begitu. Itu namanya riddah riddah ucapan. Jika dia sedang sholat, kemudian dia mengatakan Allahu Salisun Salasah, maka rusak sholatnya. Kalau sebelum sholat dia mengatakan Allahu Salisun Salasah, maka sholat yang ia lakukan tidak sah. Karena kenapa? Pada waktu itu dia telah murtad. Artinya ya riddah, sudah keluar dari agama Islam. Itu dengan ucapan. Au bifi'lin, atau memang murtad ini bifi'lin, dengan dengan perbuatan. Ka'ayyas judali sonamin, sebagaimana seseorang yasjudali sunamin, dia menyembah atau sujud kepada berhala. Awas hati-hati gitu ya. Itu riddah murtad perbuatan. Au bi'azam, atau dengan riddah azam. Riddah azam ini adalah riddah ka'ayyazima alal kufri, dia hendak melakukan perbuatan kufur di dalam sholat. Au bi'tiqadin, atau riddah ini dengan dengan i'tiqad. Wah bahaya Pak. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari juga tidak terasa, padahal itu adalah satu perbuatan riddah, keluar dari keluar dari Islam, gitu, dengan i'tiqad, gitu. Ka'an fakkara fi sholati fi hadzal alam, seperti dia sedang sholat, kemudian terpikir di dalam pikirannya tentang alam semesta ini. Bifatilam, dengan memfatahkan huruf fa'taqada, kudu mau. Kemudian dia beriktikad bahwasannya bumi ini tidak ada yang menciptakan. Bisa nggak Pak kira-kira terjadi sedang sholat kemudian beriktikad bumi ini tidak ada yang menciptakan? Dia sudah riddah Pak. Ya, sudah keluar dari Islam. Maka pada waktu itu sholat yang ia lakukan rusak gitu. Karena meyakini dunia ini tidak ada yang menciptakan. Atau selain dari itu. Contoh selain dari itu, kadang-kadang ada Pak kemurtadan. Contoh sudah sekian tahun berumah tangga Pak ya, kemudian dia tidak punya anak, gitu ya, terbesit di dalam pikirannya itu, nanti kalau saya tua siapa yang ngurus? Awas Pak itu kan kalau punya anak mah iya punya harapan,
ada yang ngurus jika kita sudah tua. Siapa Pak? Anak gitu kan. Itu tanpa terasa Pak. Jika terbesit pikiran seperti begitu harus segera istighfar. Karena kenapa? Itu sudah perbuatan ridah. Ridahnya ridah i'tiqadi. Kalau nanti saya sudah tua, siapa yang ngurus? Padahal sekarang yang ngurus Allah, nanti tua juga yang ngurus Allah. Nah, itu hati-hati. Atau juga apa? Ridah i'tiqad tanpa terasa. Ya Pak Ustadz, upami abdi henteu kikian atau di mana tua. Saya teh kadang-kadang tidak terasa Pak. Uninga kikian. Maksud kikian teh nya upami teu wawarungan mah atuh di mana tua ngabdi teh Pak Ustadz. Gitu. Karena tanpa terasa itu Pak. Itu adalah perbuatan apa? Riddah, keluar dari Islam. Bagaimana caranya? Ya segera mengucapkan kalimat apa Pak? Istighfar. Wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi bukan hanya saja sekedar ucapan astagfirullah, tapi ucapan kalimat wa atubu ilaih. Nah, itu Pak. Ya, fayukfaru fil hali qat'an. Kemudian secara mutlak pada waktu itu dia sudah menjadi kufur. Wa tabtulu salatuhu. Maka salatnya menjadi batal, ya, menjadi rusak. Wakada juga sama halnya dengan lau i'taqada adama wujubi salat. Jika seseorang beriktikan, memiliki keyakinan agama wujudi salat, tidak ada kewajiban salat, likhtilalin niat, karena apa? Ruksaknya niat. Ya karena ruksaknya niat, ya tadi Pak, ruksak salatnya. Karena ruksaknya apa? Ruksaknya niat. Apalagi kalau dia beriktikad tidak punya kewajiban salat, nah itu sudah ruksak salatnya. Wa ma asbaha dzalika, dan selain dari itu kama qol al-Hisni, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Hisni. Nah ini pendapat Imam Hisni. Jadi tatkala seseorang beriktikad atau meyakini tidak memiliki kewajiban salat, kemudian dia salat, maka perbuatan itu adalah sudah perbuatan riddah. Makanya Pak, di antara rukun salat itu kan sudah disampaikan Pak ya. Di antara rukun salat itu adalah dulu harus meyakini akan kefarduan salat. Itu di antara rukun salat yang di antara, ya bukan rukun, syarat sahnya salat kalau nggak salah Pak ya. Iya, syarat sahnya salat itu kan ada 8. Di antaranya adalah harus meyakini akan kefarduan salat. Kalau tidak meyakini akan kefarduan salat, maka syarat sahnya salat tidak terpenuhi. Ya, jika syarat sah salatnya tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah. Gitu Pak ya. Nah, itu. Jadi memang harus yakin bagi kita sebagai seorang muslim bahwa salat fardu ini kedudukannya adalah wajib. Nah itu Pak. Jadi riddah termasuk hal-hal yang membatalkan salat, baik riddah ucapan, perbuatan, atau i'tiqadi, keyakinan. Maka pada waktu itu jika hal seseorang melakukan tabtulu salatuhu, ya, tabtulu salatahu, maka salatnya menjadi batal. Bisa dipahami Pak? Ada yang ditanyakan dulu tentang riddah? Cukup ya? Nah, insyaallah, alhamdulillah. Wa minha, selanjutnya hal-hal yang membatalkan salat adalah taqdimu ar-ruknul fi'li amdan ala ghairihi. Ya, mendahulukan rukun perbuatan secara sengaja terhadap perbuatan yang lain. Contoh, ka'an sajada qabla ruku'ihi, dia sujud sebelum ruku. Kan seharusnya ruku dulu Pak ya. Kemudian sujud. Dia apa Pak? Sujud dulu, kemudian dia kembali kepada ruku. Itu namanya kan mendahulukan rukun fi'li. Rusak salatnya. Atau raka'a, dia ruku qabla qiraatil Fatihah, sebelum membaca surat Al-Fatihah.
ya rusak. Nah, karena mendahulukan rukun fi'li. Itu Allahu Akbar, ini wajah tu wajhi, kemudian dia ruku. Setelah ruku dia kembali membaca surat Al-Fatihah. Ya jadi kacau salatnya, Pak. Karena kenapa? Fa innaha tabdulu, maka menjadi batal. Li'annahu yakhilla bi suratis salat, karena dia telah merusak apa Pak? Rangkaian dan tata cara salat gitu. Nah itu, jadi mendahulukan rukun fi'li amdan secara sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Ya kalau tidak sengaja tentu tidak batal, Pak ya, karena ya tidak sengaja. Contoh, dia sedang apa Pak? Dia sedang berdiri kemudian dia membungkuk. Membungkuknya bukan karena ruku, membungkuknya karena apa? Karena terkejut mungkin Pak ya, kemudian dia kembali tegak, ya itu ada elat, tidak mengapa. Tapi kalau bungkuk dia untuk talaub itu apa? Untuk bermain gitu Pak ya. Nah, tentu itu sudah menjadi rusak salatnya karena melakukan perbuatan selain perbuatan dari rukun salat gitu. Li'annahu yakhilla bi suratis salat, karena dia telah merusak atas rangkaian salat. Amma taqdimul qauli ghairus salami amdan ala ghairihi, tapi berbeda dengan tatkala dia mendahulukan rukun qauli. Jadi batal itu kalau mendahulukan rukun fi'li. Jika yang didahulukan itu adalah rukun qauli, tentu tidak menjadi batal. Contoh, ka'an karraral Fatihah, dia mengulang surat Al-Fatihah, tidak menjadi masalah Pak. Contoh, imam telah membaca surat Al-Fatihah, waktu saktah antara amin dengan dengan surat, imam membaca lagi surat, itu tidak mengapa, tidak menjadi batal salat, karena membaca Fatihah adalah rukun qauli gitu Pak ya. Atau qadamat tasyahud ala salati ala nabi, dia mendahulukan tasyahud dari salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mengapa. Contoh dalam tasyahud dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai selesai, kemudian dia at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, kan seharusnya bacaan tasyahudul kemudian salawat Pak ya. Dia kalah membaca salawat dulu gitu Pak ya. Kemudian dia membaca bacaan tasawuf, itu tidak mengapa. Au kararahu, atau dia mengulang kembali setelah membaca salawat tasahud, baca salawat lagi. Au tasyahada qabla sujud, atau dia membaca tasahud qabla sujud, sebelum sujud. Falat abdulu salatuhu, itu maka falat abdulu tidak menjadi batal salatnya. Nah itu tidak mengapa kalau mendahulukan rukun baik. Lakin la yu'taddu bima qadamahu, tapi tetap tidak dihitung ya bima qadamahu, apa yang sudah didahulukannya. Bal, tetapi yajibu alaihi i'adatuhu fi mahalihi. Jika hal itu memang terjadi mendahulukan rukun fi'li, wajib menjadi wajib alaihi i'adatuhu, ya diulang kembali. Contoh Bapak mendahulukan salawat tinimbang tasahud, seyogianya bacaan tasahud atau bacaan salawat diulang kembali. Karena bagaimanapun juga kan diantara kesunahannya ya berurutan, ya tartib juga menjadi rukun salat. Ya seyogianya tahiyat dulu, kemudian membaca salawat, kemudian membaca doa. Dia dahulukan doa dulu gitu Pak ya. Kemudian dia baca tasawuf, seyogianya nanti doa diulang kembali. Nah itu kaitannya dengan mendahulukan rukun fi'li. Kalau mendahulukan rukun qauli itu tidak mengapa. Bisa dipahami Pak? Iya. Wa minha,
di antaranya juga hal-hal yang membatalkan sholat adalah tarku ruknin walau qauliyan amdan, ya, meninggalkan rukun sholat. Iya. Nah, rukun salat itu semuanya ada 17 Pak ya. Walau qauliyan amdan, meskipun yang ditinggalkan itu adalah rukun qauli, ya batal salatnya karena dia meninggalkan rukun qauli. Itu ada berapa Pak? Ada 5 ya. Kemudian rukun fi'li itu ada 8 gitu. Itu sering diulang-ulang ya. Bihilafi, tentu berbeda tarku sahwan, jika memang meninggalkan rukun qauli ini secara sengaja, jika ditinggalkannya itu karena lupa, ya tidak mengapa Pak. Ya, karena kenapa? Ya posisinya lupa gitu Pak ya. Tidak apa nih? Tidak membaca apa-apa, tidak membaca surat Al-Fatihah gitu Pak ya. Tidak mengapa. Li udroy fayat adarakahu ilam yaqal mislahu min rakaatin ukhra. Tentu pada rakaat selanjutnya tatkala dia lupa melakukan rukun qauli, maka pada rakaat selanjutnya seyoginya dia apa mengucapkan, melakukan rukun qauli tersebut. Wa illa qauma maqamahu, jika tidak hal itu terjadi maka seyoginya dia melakukan pada tempatnya itu. Wala ghama bainahuma wa atabi rakaatin, jika memang tidak sempat juga melakukan hal tersebut, atabi rakaatin, seyogianya dia menambah lagi dengan satu rakaat gitu. Dulu sudah disampaikan tentang apa sebab-sebab sujud sahwi, yaitu pada sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad itu jika tertinggal seyogianya maka harus ditambah dengan apa? Sujud sahwi. Nah itu Pak, kaitannya dengan tarku ruknin, meninggalkan rukun walau qauliyan, meskipun itu adalah rukun qauli amdan. Seyogianya jika memang apa ya, kalau secara sengaja menjadi batal. Contoh pada rakaat ketiga tidak membaca surat Al-Fatihah secara sengaja, apa ya, tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalau jika memang kedudukannya adalah lupa, pernah Pak itu terjadi pada sholat apa Pak? Pada sholat Idul Fitri ya, itu rakaat kedua dia tidak membaca surat Al-Fatihah, ujuk-ujuk membaca apa Pak? Ujuk-ujuk membaca surat ya. Ya kalau kaitannya amdan sengaja ya rusak sholatnya Pak. Nah tapi kalau jika sahwan ya tinggal nanti tambah saja dengan apa Pak? Sujud sahwi gitu ya, karena mungkin kan kaitannya kalau ingat ya karena sahwan Pak, karena lupa gitu ya. Wa minha, diantaranya juga yang membatalkan sholat adalah iqtida'u biman layak tadi bihi likufrin au hadasin au ghairihi. Ini selanjutnya apa? Ya bermakmum kepada imam gitu ya Pak ya, yang memang tahu akan apa? Akan kekufuran dan hadasnya imam. Nah, memang apa Pak? Bahaya juga nih gitu ya. Kalau kita tahu bahwasanya imam ini berbuat apa? Berbuat kufur gitu. Atau kita tahu bahwasanya imam ini apa? Hadas, hitut gitu Pak ya. Nis apal imam teh hitut gitu, kalahkan dituturkeun ngamakmum ka eta imam. Rusak lah salatnya. Salat imam rusak, salat makmum juga rusak. Jadi bukan salat berjamaahnya, ya salatnya rusak. Makanya Pak, nanti akan kita bahas gitu juga ya, di antara nih bab iktida ya, bab bermakmum, di antara salah satu syarat bermakmum itu makmum tidak mengetahui akan hadasnya imam. Bagaimana kalau ragu? Hari imam teh tadi teh ningali ngompol, tapi ngompolna teh asa cebokna teh asa apa Pak? Asa teh sebersih atau berkitu geningan imam teh apa Pak? Cebokna teh gitu. Wah, hati-hati Pak tuh. Bisa saja salat berjamaahnya apa dengan imam tersebut karena iktidak.
ya tidak menjadi sah sholatnya. Maka harus full benar Pak. Kepada siapa nih? Kepada imam itu. Dia tidak kufur, dia tidak hadas, dia waro, dia bacaannya baik, ya harus full Pak. Biar sholatnya juga apa? Ya sah gitu Pak. Gitu. Makanya di sini katakan iqtida'u biman lam yaqtadi bihi kufrin aw hadasin aw ghairihi. Bi'an iktada bihi ba'da taharum sayin minhu. Tentu dia mengikutinya setelah melakukan takbiratul ihram yang benar. Nah itu kaitannya dengan iqtida. Makanya kaitannya dengan iqtida ini makmum ya harus benar-benar. Dan imam juga kaitan dengan iqtida harus benar-benar apa? Memantapkan siapa? Memantapkan makmum juga, sehingga tatkala makmum apa mengikuti dia, posisi makmum ini benar-benar apa mantap gitu. Artinya ya tadi keluar dari kekufuran, keluar dari perbuatan hadas gitu Pak. Nah, itu kaitannya dengan mengikuti imam. Selanjutnya wa minha, di antara hal yang membatalkan salat adalah tatwil ruknin qasiri amdan. Ya, tatwil, memanjangkan rukun yang pendek amdan secara sengaja. Iya Pak. Nah, jadi rukun yang panjang jangan dipendekkan gitu Pak ya. Rukun yang panjang ya dipanjangkan. Kemudian rukun yang pendek dipendekkan, jangan dibalik. Jika sengaja rukun panjang dipendekkan, rukun pendek dipanjangkan, amdan secara sengaja, ya batal sholatnya. Bi ayyazida fil i'tidali 'ala du'a'il warid fihi bi qadril Fatihah. Dia beritidal. Nah, artinya setelah ruku kemudian dia i'tidal, ya, kemudian dia diam tanpa melakukan bacaan-bacaan yang warid gitu Pak ya. Biqadril Fatihah, lamanya berdiri i'tidal di sana selama dia membaca surat Al-Fatihah, ya batal Pak gitu. Kan bacaan yang warid sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau tidak ada bacaan warid selain itu, kemudian dia memperpanjang lama berdiri di sana dengan sengaja, ya rusak sholatnya. Tunduk, ya tunduk gitu ya. Gitu. Wa fil julusi baina sajdataini ala du'ail warid bihi biqadri tasyahud. Juga duduk di antara dua sujud, dia membaca doa terhadap doa yang warid biqadri tasyahud, di luar doa yang warid. Ya, lamanya dia duduk tasyahud itu, lamanya dia duduk di antara dua sujud, ya seukuran dengan duduknya tasyahud tanpa membaca doa yang warid. Kalau membaca doa yang warid ya boleh-boleh saja, tidak menjadi mengapa. Itu kan doa yang warid duduk di antara dua sujud, hanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani, itu yang warid. Dia melakukan duduk di antara dua sujud ini lamanya adalah lama kadar tasyahud. Tentu tidak menjadi batal karena dia memperpanjang rukun yang pendek. Fa inna qasa ala dzalika walau bi kalimatin lam yadur. Tentu jika memang lebih pendek dari itu ya tidak mengapa. Contoh Pak, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kemudian dia apa Pak? Sujud. Boleh tidak? Boleh, tidak menjadi mengapa. Gitu. Karena kenapa? Kaitannya dia apa? Tidak apa? Artinya di sini fa inna qaso, jika lamanya kurang dari itu atau bacaannya kurang dari itu, walau bi kalimatin, meskipun satu kalimat, lam yadur, tidak mengapa. Contoh, Bapak rusuh duduk di antara dua sujud, bacanya Rabbi gfirli, sujud saja. Boleh tidak Pak?
Robi birli gitu, ente warhamni wajburni dalam ada ayat 8 gitu, Robi birli warhamni wajburni wafini wafuani, cukup karena rusuh ataupun 3 gitu Pak ya. Robi birli warang kurang dari yang sudah warid, yang faina kasa ya tentu lam yadur, tidak mengapa. Nah, karena bacaan, karena rukunnya itu adalah bukan bacaannya, rukunnya itu adalah i'tidalnya dengan tumanina gitu ya. Rukunnya itu adalah duduk di antara 2 sujud dengan tumanina, meskipun dia baca Robbik birli 1 kalimat, kadar Robbik birli kadar subhanallah, itu tidak mengapa jika memang nakoso nya atur we lami teuing ulah sakedeng teuing wiraku atuh bade ka mana gitu ya. Walau bi kalimatin lam yadur, meskipun dengan 1 kalimat lam yadur itu tidak mengapa. Itu pasti bisa terjadi Pak. Kapan? Biasanya di salat tarawih Pak. Gitu. Kan iya pas cengkat cukup sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, dia sujud. Rabbi ghirli warhamni, dia sujud, boleh, tidak mengapa. Gitu. Nah, artinya apa? Tidak menjadi batal apa sholatnya. Tapi justru yang jadi masalah itu memang jika berdiri lama dari doa yang tidak warid. Walayu tabaru mata syalan nabi ni malayadur tatwilul i'tidal fi raqatil akhirah min sairi salat li annahu ma'hudun bis salati bil jumlah ay bi ba'di suwar kama fi salatin nazilati wala tatwilul julus bi tasbih al khassah. Tentu pada i'tidal rakaat terakhir tidak mengapa, karena i'tidal terakhir pada rakaat terakhir itu ada apa-apa, ada yang warid gitu, ada yang diperbolehkan. Contoh di dalam apa-apa, di dalam kunut. Karena kenapa? Kan membaca kunut hampir sebanding lamanya itu dengan membaca doa iftitah. Tidak mengapa di sana lamanya i'tidal pada rakaat terakhir, karena memang di sana adalah ma'hudun. Ma'hud itu artinya ya dianjurkan tatkala memang dia melakukan apa-apa doa, baik itu adalah kunut nazilah ataupun kunut subuh ataupun kunut ya pada witir di bulan Ramadan, tidak mengapa. Atau memang duduk di antara 2 sujud akan lebih lama jika dia melakukan apa-apa salat sunat tasbih, itu tidak mengapa duduknya di sana gitu kan. Kalau sunat tasbih itu kan kalau duduk di antara 2 sujud berapa bacaan tasbihnya? 10 kan, pasti akan menjadi lama duduk di antara 2 sujud karena dia tertuntut harus membaca doa tasbih. Itu tidak mengapa, karena kenapa? Kaitannya itu adalah warid gitu. Tapi jika tadi pada posisi i'tidal dia tidak kunut, kemudian duduk di antara 2 sujud dia lamanya itu tidak apa-apa, tidak tasbih, itu tatwil ruknin qasirin, berarti dia memanjangkan rukun yang pendek amdan secara sengaja, maka menjadi rusak, menjadi batal sholatnya. Bisa dipahami Pak? Ya, kita selesaikan. Kalau ukuran ridho dari jamaah itu ya terhadap imam, betul, karena dari perbuatannya panjang ya. Itu ada pengaruh terhadap kita sendiri. Iya, terhadap makmum gitu Pak ya. Makmum kan imam bacanya lama, ya, tidak ridho. Ya, tidak ridho. Betul. Maka posisi makmum mengikuti imam itu berjamaahnya hukumnya makruh. Bisa dipahami Pak? Makmum tidak ridho atas bacaan imam yang panjang, maka posisi makmum ini hukum sholat berjamaah sah sholatnya, tapi berjamaahnya hukumnya menjadi makruh. Ya karena saya tidak ridho dengan bacaan imam yang panjang, maka karena Bapak tidak ridho artinya Bapak sudah tidak suka kepada siapa? Kepada imam. Jika seorang makmum tidak suka kepada imam, maka sholat berjamaah hukumnya menjadi makruh. Jadi saya dek ngelehan.
Gitu. Terkecuali memang kan keridhaan di sini makmum ini harus apa? Makmum juga harus surti. Ya, harus surti itu apa? Dari kebiasaan. Contoh, subuh kan sudah biasa panjang. Ya, di sana harus sedikit-sedikit kita mengikuti apa kebiasaan sehingga sholat kita menjadi apa? Tidak makruh. Karena dituntut memang subuh itu membaca surat yang panjang. Berbeda kalau dengan maghrib. Contoh Pak Ustadz Ujang gitu pada waktu maghrib membaca wal fajri walayalin sampai akhir. Kira-kira makmum ridho tidak Pak? Nah, itu. Kalau subuh kan tuntutan ada anjuran membaca surat yang panjang dan sudah ngeh semuanya. Gitu, itu tidak mengapa. Gitu, justru yang menjadi masalah adalah pada waktu maghrib dan pada waktu isya dia membaca surat yang panjang. Oh kan makmum pasti dia maghrib dia lihat imam dia tidak mau apa-apa. Dia tidak mau sholat berjamaah dengan dia pasti akan mufarokoh. Gitu. Nah, itu Pak. Jadi bagaimanapun juga hukumnya menjadi makruh. Iya. Termasuk untuk sujud yang terakhir juga pada katakan seperti yang termasuk sujud yang terakhir. Ya sujud terakhir di sini ada bacaan yang warid tidak Pak? Kalau ada bacaan yang warid kan ada bacaan yang warid. Kan 3 pan bacaan warid itu Pak ya. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qoblal maut. Ya. Kemudian apa lagi Pak? Allahumma sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Kemudian satu lagi apa? Ada 3. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ini kan warid pada sujud terakhir. Boleh, tidak mengapa. Cuma masalahnya mungkin bisa saja nah makmum teh imam teh menilila-lila teh. Mungkin bisa saja keterbatasan makmum akan pengetahuan hal itu. Nah, yang jadi masalah teh meureun eta mah makmum we anu bodoh. Gitu. Khusus pada sujud terakhir dulu kan sudah dibahas. Nah, dengan dalil kan aksiru doa, perbanyaklah doa di dalam sujud gitu. Nah, itu kaitannya Pak ya. Insyaallah. Gimana Pak? Kaitannya dengan sholat khusyuk, kita berpikir di luar niat kita sholat kan. Ya. Misalnya manusiawi kita sedang sholat terpikirkan sesuatu Ya. buat sholat, misalnya lupa kunci jadi gimana, ada permasalahan apa, ini jalan terus keluarnya ya, kira-kira seperti itu tergantung bagaimana hukumnya. Yang kedua, kalau kita sedang sholat kebetulan ada sesuatu gangguan, misalnya ada tamu mengetuk pintu atau bel atau menyampaikan assalamualaikum atau bunyi-bunyi yang lain. Sedangkan rakaat kita baru rakaat pertama. Dan ketiga, bersentuhan dengan wanita bukan mahram. Terima kasih. Iya. Artinya apakah kita melanjutkan sholatnya atau gimana? Hal-hal itu memang jadi kan begini Pak. Satu, jika memang pikiran kita terganggu dengan hal-hal tadi di dalam apa Pak? Di dalam sholat dengan pikiran-pikiran sebetulnya mah itu tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Jika memang mengganggu kekonsentrasian di dalam sholat, kemudian kita ingat bahwa kita sedang sholat, secepatnya saja kembali kepada bacaan yang benar sehingga kita kembali kepada konsentrasi. Dulu kan sudah disampaikan Pak ya dalam bahasan bahwasannya jika teringat pada hal-hal yang sifatnya urusan gitu di dalam sholat, maka itu tidak membatalkan sholat, secepatnya saja kembali gitu Pak itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana jika sholat
kita sedang sholat, kemudian ada hal-hal yang mengganggu. Contoh ada yang mencit bel, kemudian kita apakah harus dijawab? Dulu sudah disampaikan. Apakah memang harus dibatalkan sholat kita? Ya silahkan, mau dibatalkan ataupun tidak menjadi masalah. Yang penting sebelum sholat jangan ditali. Jangan ditali kita apa? Jangan dikaitkan sholat dengan datangnya apa? Dengan datangnya tamu. Kalaupun toh kita membatalkan sholat, tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Untuk apa Pak? Menjamu tamu dulu gitu Pak ya, sedang sholat. Ataupun tamu saya biarkan saya karena saya sedang sholat berhadapan dengan Allah, itu akan lebih baik. Itu banyak. Nah itu, dan itu tidak apa, membatalkan sholat. Tentu ya sholatnya harus diulang kembali. Artinya apa? Sholat yang ia lakukan karena bergerak lebih dari 3 kali gerakan, kemudian dia tidak awes salam, ya tentu itu merusak sholat. Nah itu Pak, kaitannya dengan perilaku di dalam sholat ya, insya Allah. Oke, kita selesaikan Pak. Wa minha, selanjutnya yang membatalkan salat adalah wujuduhu bis salati sauban ba'idan minhu, adanya pakaian yang jauh di dalam salat, minhu, dari orang yang sedang salat, bi annahtaja fil madhi ila af'alin katsira. Pak, punten, boleh teh salat di tata lanjang? Tidak boleh. Entah gaduh acuk atau Pak? Iya, nggak punya baju. Iya, hari di sarung berarti kan gaduh keneh acuk atuh. Iya mah di tatananya geus tuh. Teu gaduh naon Pak. Teu gaduh. Ya teu gaduh naon-naon gitu. Dia teh salat di tatananya gitu. Pas ngaliuk gitu Pak, di beh ditu aya baju yuk. Nah, bagaimana nih? Jika dia melihat baju tersebut, mengambil baju dengan pergerakan yang merusak sholat, sudah biarkan saja. Bisa dipahami Pak? Artinya apa? Ya sholat telanjang saja. Karena kenapa? Mau mengambil baju tersebut akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak sholat, sudah biarkan. Tapi sebaliknya, amalaukana qariban bi anasataru bihalan bil af'alin katsirah damati sholatu ala sihah wa illa batalat. Sebaliknya, jika memang baju itu diambil dan dekat dari orang yang sholat, ya ambil saja, karena menutup auratnya dalam sholat itu hukumnya menjadi wajib. Bisa dipahami Pak mungkin? Ya, jadi jika jauh, ya, sehingga mengambilnya harus apa Pak? Melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan sholat. Ya, karena ada pergerakan lebih dari 3 kali yang sifatnya fahisyah, sudah sholat telanjang saja, tidak menjadi masalah Pak. Pakai daun gimana Pak? Apa? Pakai daun. Pakai daun. Sholatnya pakai daun gitu. Ya kan nggak ada baju yang ada daun. Tapi kan harus menutup aurat. Iya, kalau ada, masalahnya kan bagaimana? Masalahnya kan nggak ada baju Pak. Tegaduh naon-naon pisan, makanya kedaku giribig mah gitu. Sholat di nupoek Pak. Ya, sholat di nupoek gitu Pak ya. Masya Allah benar. Mungkin nggak ini terjadi Pak? Ya. Mungkin di leuweung. Ya di leuweung mungkin Pak ya. Mungkin di leuweung, ya mungkin bisa saja di leuweung. Contoh dia apa? Dia ke leuweung gitu Pak ya. Kemudian pakaian kotor, ya najis, gitu Pak ya. Tapi mungkin leuweungna leuweung gersang, gitu aya cayan gitu. Aya cayan mah bisa diseuseuh. Kayak daun. Gitu, aya daun gitu Pak ya. Nah, itu. Sampai segitu. Sampai segitunya ya. Kadang-kadang saya tidak terpikir sampai ke arah sana ini dengan ilmu Pak ya. Ya. Kemudian wa minha, di antara hal yang membatalkan salat, dzuhuru ba'du ma yusataru bil khuf minar rijli awil khirab. Ya, terbukanya apa aurat karena dia menutup apa khuf dari kaki, awil khirqah atau kulit. Iya Pak. Jadi memang tatkala khuf ini terbuka, apa yang memang seharusnya khuf ini adalah tertutup dari kaki, ya tentu itu menjadi apa? Sedang sholat, khuf ini terbuka. Sedangkan kaitannya dengan khuf ini harus memang tertutup di dalam sholat. Artinya apa? Jangan lepas dari kaki. Kalau lepas dari kaki, ya tentu karena batal wudunya, maka menjadi batal juga apa? Sholatnya. Nanti akan dibahas Pak, bab masul khufain. Ya, bab tentang mengusap stiwel.
Gitu ya. Wa min khuruj waqti masil khuf li butlani ba'du taharatihi wa huwa taharatu rijlaihi hatta law ghasalahu ma fil khuf qabla faraghil muddah lam yusar id masul khuffi yarfa'ul hadas fala ta'khira lil ghusli qabla faraghil muddah. Ya. Jadi Pak, ternyata memakai setiwel ini adalah ada masa kadaluarsanya, ada masa aktifnya Pak. Jadi bukan headphone saja Pak yang ada masa aktif itu. Ya, memakai setiwel, memakai khuf, kaos kaki gitu ya. Itu ada masa aktifnya. Bagi mukimin itu bagi yang tinggal diam, tidak kemana-mana, boleh. Dia setelah wudhu, kemudian dia pakai kaos kaki, dia pakai sepatu, kemudian dia batal, dia wudhu, tidak usah apa-apa. Buka sepatu. Nah, buka sepatu, tinggal pas wudhu dibasuh saja kaos kakinya. Sementara dia melakukan sholat padahal kadaluarsanya sudah habis. Bagi mukimin adalah 1 hari 1 malam, itu bagi mukim. Tapi kalau bagi musafir itu 3 hari 3 malam, gitu Pak ya. Itu kaitannya dengan apa? Masa aktif memakai apa? Setiwel, gitu Pak. Setiwel itu apa? Kaos kaki atau sepatu Pak ya. Yang pas waktu wudhu memang nggak usah dibuka, cukup mengusap apa? Sepatu saja. Atau nah, jika itu terbuka di dalam sholat, maka menjadi batal. Jika memang membasuhnya sudah masa aktifnya sudah kadaluarsa, maka menjadi batal. Wa minha, terakhir yang membatalkan sholat adalah tarku tawajjuh lil qiblah, ya, meninggalkan arah kiblat. Haitsu yustaratu bi an kana fi ghairi zindatil khauf wa naflis safar lintifa isyarat. Tapi meninggalkan kiblat itu tidak mengapa di dalam sholat khauf dan sholat sunat bagi mereka musafir, gitu Pak ya. Tentu tarku tawajjuhil kiblah itu ya contoh dalam sholat fardu, gitu Pak ya, tidak menghadap ke arah kiblat, tentu sholatnya menjadi batal, kecuali yang tidak disyaratkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kapan tidak disyaratkan menghadap ke arah kiblat? Satu, di dalam sholat khauf itu tidak disyaratkan menghadap kiblat Pak. Jadi menghadap siapa? Menghadap musuh. Gitu. Yang kedua, tidak disyaratkan menghadap arah kiblat itu adalah sholat sunat dalam perjalanan. Boleh sholat sunat dalam perjalanan tidak menghadap ke arah kiblat. Sholat kemana saja, kendaraan melaju atau sholat kemana saja menghadap tatkala kita musafir. Jadi tidak menjadi syarat. Di dalam kendaraan. Di dalam kendaraan. Sholat sunat. Ya, sholat sunat. Kan kalau sholat fardu tetap harus wajib menghadap ke arah kiblat. Kendaraannya lagi Apa? Kendaraannya ya betul. Bagaimana? Ya kan dulu sudah disampaikan, Pak aina ma kuntum tuwallu fasama wajhullah. Di mana saja engkau berada, maka di sana ada wajah Allah. Kemudian yang kedua, ini kan kaitannya dengan musafir Pak ya. Kalau kaitannya musafir kan ada sholat apa Pak? Jamak takdim dengan jamak takhir. Kaitan jamak takdim dengan jamak takhir kan tidak selamanya harus dilaksanakan di dalam kendaraan. Yang fardu kan bisa turun dulu Pak, gitu. Kemudian seyogianya kita menghadap ke arah kiblat, kecuali mungkin pada waktu subuh saja yang tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikosor. Nah itu boleh, tidak mengapa. Jadi ada dua. Kalau misalnya kita di malam hari kita ke satu kota, kita nggak tahu arah kiblat di mana nih? Ya. Di hotel Pak. Ya. Di mana kalau salah? Ya kan tadi. Ya. Ya kata kita nggak ada. Ya contoh tidak ada Google Map, gitu. Tidak ada orang untuk ditanya, gitu Pak ya. Ya sholat saja. Ya. Fa'aina ma kuntum fawallu fasama wajhullah, gitu kan ya. Kalau nggak salah itu dalilnya ya.
Benar gitu Pak ya? Iya benar. Ya, di mana saja engkau berada dan maka arahkanlah wajahmu kemana saja engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Artinya ya kalau tidak ada tadi Pak HP tidak ada ya sudah. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati, sudah. Meskipun sebetulnya itu yang harus kakaler lain gitu. Tapi kalau selesai sholat kemudian diingatkan tapi kiblatnya kanan. Ini diulang atau enggak? Nah, ini sabil. Ya, sabil itu Pak ya. Sabil Pak. Sabil itu apa? Ya, saya sholat lagi jangan ya. Jadi Bapak milih sholat lagi, milih enggak Pak? Nah, mau sholat lagi 2 pahala, tidak pun juga 1 pahala. Nah, tapi berbeda dengan tatkala dengan tatkala seseorang sebelum sholat terkena najis dan dia tahu, kemudian dia lupa. Contoh Bapak gitu nyangol lancingan nganggo sarung gitu ya sebelum sholat teh. Nah, kemudian terkena najis dan Bapak tahu bahwa sarung ini terkena apa? Terkena najis sebelum sholat. Bapak teh kalah lupa deh. Gitunya sarung ini kalah ke apa? Sudah masuk waktu zuhur, kemudian sarung ini dipakai sholat. Kemudian setelah selesai sholat ingat kumaha teh nama sholat deui Pak. Ulangi. Ya, ulang lagi sholatnya. Bisa dipahami Pak. Beda dengan konteks tadi. Kalau pas setelah sholat ada yang memberi tahu, kalaupun toh juga mau sholat lagi naikkan. Ini masalah kufri. Ya. Kan orang setelah bilang yang dimaksud kufri sini yang tahu ya. Itu bukan bagian dari kulit, bukan bagian dari kaos itu. Ya, betul. Ya, di sini kan bahasanya khirqah Pak ya. Ya, bahasanya itu khirqah. Khirqah itu artinya kulit, jadi lain kaos kaki Pak. Ya, bukan bagian dari itu kan saya temukan ada juga yang begitu. Ya. Mungkin nggak tahu dia pikir kaos kaki yang seperti kita pakai itu benar bukan ya maksudnya kan kulit. Iya, betul. Jadi kan Pak, maaf, justru saya Pak lebih pengertian terhadap khuf itu adalah stiwel, sepatu kulit yang memang sulit untuk dibuka, dilepas karena sidahnya musafir gitu. Ayo kan urusan ayeuna jeung kaos kaki make jeung kudu diusap kaos kaki. Pengertian ka mana tuh? Gitu. Maka nanti di sini akan dibahas Pak ya tentang masul khufain. Gitu ya. Di sini komplit insyaallah memusap apa? Makanya bahasanya apa? Stiwel, Pak. Sepatu yang terbuat dari kulit untuk berperang. Karena kenapa? Untuk berperang atau untuk bermusafir jauh. Karena dengan sepatu tersebut kondisi akan menjadi aman, Pak. Dalam apa? Musafir. Gitu. Kaki tidak akan terganggu dengan hal-hal yang kaitannya mencederai. Nah, dan itu memang dibukanya. Jadi kan kaitannya dengan stiwel, uning apa sepatu perang teh abri geuningan anu naon teh? Anu panjang. Nah, itu saya justru mengartikan khuf itu logika saya justru ke sana, Pak. Gitu ya. Jadi bukan hanya dengan sekedar apa Pak? Kaos kaki gitu ya. Kadang-kadang dengan saya sehari semalam karena tilis waktu wudhu diusap pakai kaos kaki gitu Pak ya. Nah, itu. Ya Pak? Apanya Pak? Nah, itu. Yang dari kulit. Oh gitu ya. Ya, iya boleh, tidak menjadi masalah. Itu namanya apa? Khuf. Gitu. Jadi bukan hanya apa? Sekedar apa? Saya juga tidak dari mana nih pengertian khuf, kaos kaki yang biasa yang pakai sepatu itu Pak ya? Iya, itu ada orang yang mengertikan khuf itu ke arah sana gitu. Itu. Insyaallah. Nah, nanti Pak Abdul Hakim membawa contohnya nanti ini. Khuf itu yang benar, yang bagaimana khuf yang benar itu ya, sehingga boleh mengusapnya gitu ya. Pada waktu kulit yang halal ya, ya iyalah gitu ya. Jangan tina ya Pak, tina Ini pertanyaan retorik. ya. Pertanyaan tidak perlu dijawab. Ya, kulit buaya gitu Pak ya.
bisa jadi kan gitu. Itu kulit babi lah katakanlah. Kulit Yang kita babi. nggak tahu itu kulit babi kan, saking halusnya. Ya betul. Nah, ya memang harus hati-hati juga. Awas, huknya itu dari kulit babi kan bahaya bisa saja. Sekarang maaf, seperti bulu saja yang gini banyak dari bulu babi kadang-kadang. Tapi terlepas dari ketidaktahuan. Terlepas kalau dari ketidaktahuan mah tidak mengapa. Gitu. Cuma ihtiyaton, kehati-hatian harus. Gitu. Insya Allah. Alhamdulillah Pak, sudah selesai nih tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nanti selanjutnya kita nih akan belajar tentang faslun bis sholat talzamu biha niyatul jamaah. Nanti minggu depan akan tentang sholat yang harus diniatkan sebagai apa? Imam di dalam sholat berjamaah, niatul jamaah, niat sholat berjamaah. Insya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta